Jadi coba slide-nya tadi, Mas. Ya, latar belakang nih. Ya. Ya, jadi pada saat kita bicara konteksnya di dalam penanganan COVID, tentunya kita melihat juga penanganan COVID perkembangannya, yang kemudian akhirnya di Indonesia kita nyatakan ada positif pada saat tanggal 2 Maret ya. Kita nggak mencoba untuk flashback dalam konteks apakah ada hal-hal yang kita terlambat atau tidak. Tapi kita sekarang ingin semua pihak moving forward bahwa ada problema yang harus kita selesaikan bersama-sama. Slide. Ya, ini data terakhir kemarin yang disampaikan oleh jubir COVID, bahwa kita saat ini sudah ada yang positif terkonfirmasi positif 1.414 dengan kesembuhan 75 dan angka kematian 122. Ini yang selalu dari awal sebenarnya saya selalu sampaikan di beberapa media, dan saya pernah ketemu Pak Yuri juga, ini saya sampaikan, tolong data ini di breakdown dan dikomunikasikan dengan lebih detail kepada masyarakat. Karena kalau umpamanya kita hanya melihat konteksnya seperti sekarang ini saja, maka yang akan tergambarkan adalah angka kematiannya cukup tinggi. Karena kalau seperti ini maka case fatality rate-nya bisa sekitar 9%. Nah, ini yang perlu dijelaskan lebih rinci terkait dengan hal ini, karena pada saat kita bicara ini hanya case fatality rate-nya yang tergambarkan 122 ini atau sekitar 9%, maka kesan yang akan dimunculkan memang angka kematiannya cukup tinggi di Indonesia. Padahal kita tahu kalau di dunia sekarang sekitar 4,79%. Pada saat di breakdown lebih lanjut, ternyata yang lebih atau di atas 60 tahun angka kematiannya juga sekitar 20%. Gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat supaya tidak kemudian menimbulkan kekhawatiran yang mohon maaf yang juga berlebihan atau kepanikan yang berlebihan, sehingga masyarakat pun juga mendapatkan gambaran, angka kematian 122 pada kelompok usia seperti apa, pada orang yang dengan faktor penyakit penyerta seperti apa, sehingga akhirnya hal-hal yang kemudian kita lakukan untuk prevention bisa dilakukan juga, strategi di dalam penataan laksanaan juga bisa kita lakukan dengan tergambarkan dari data ini. Jadi kalau kita sekarang lihat di peta sebaran, bisa kita katakan hanya ada 3 provinsi yang saat ini yang mungkin belum ada case-nya, artinya belum ada yang terkonfirmasi positif, yaitu di wilayah Gorontalo, terus kemudian kalau tidak salah itu Bengkulu ya, yang gambar hijau Bengkulu, terus kemudian satu lagi di NTT. Tapi bukan tidak mungkin semua wilayah pun akan bisa terdampak. Nah, pada saat kita membaca dari peta ini, yang harus kita antisipasi, kita saat ini di Jakarta dengan kondisi seperti sekarang ini aja, dengan SDM yang sebenarnya kalau kita bicara di dokter, dari anggota ID saja ada hampir 20.000 yang ada di Jakarta. Artinya secara kemampuan SDM sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Tapi pada saat kita bicara di wilayah-wilayah yang memang sudah ada permasalahan jumlah dokter, jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kurang, maka menjadi sebuah masalah yang sangat besar pada saat di situ kemudian dinyatakan sebagai daerah merah umpamanya. Nah, ini yang harus kita antisipasi pada saat kita bicara contingency plan-nya, maka kita harus bicara perspektif yang juga harus lebih luas. Saat ini memang terkonsentrasi sebagian besar memang di Jakarta dan Jawa. Tapi di wilayah yang lain ini pun juga harus perlu diperhatikan. Slide. Nah, kita tahu bahwa ada dasar hukum. Saya nggak bicara hukum, paling tidak ini sebagai dasar saja pada saat kita mengambil sebuah kebijakan, apalagi bagi kami di dalam mengambil kebijakan untuk terkait dengan praktek kedokteran juga menjadi dasar. Karena pada saat kita bicara sekarang kemampuan dokter yang punya kompetensi terkait dengan permasalahan COVID, maka berarti dia yang mempunyai kompetensi yang bidang ilmu penyakit pernafasan. Salah satunya itu mungkin penyakit dalam dan juga paru. Oke, slide. Slide. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada istilah yang kemudian berdefinisi sekarang ada penyakit infeksi emerging ya.
atau lebih sekarang ada namanya PNERE ya, New Emerging Infectious Disease dan Re-Emerging Infectious Disease, yang itu kemudian salah satunya ini sekarang ini adalah COVID-19. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kesiapan tenaga medis? Slide. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara tenaga kesehatan, nanti mungkin juga ditambah oleh Mas Harif dan Pak Seno di PDGI dan PPNI. Di dokter sendiri ada dokter umum, ada spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anak yang saat ini merawat. Artinya dia melakukan penanganan COVID-nya. Dan mereka juga terlatih PPI dan terlatih PIE tadi, penyakit infeksi emerging tadi. Nah, ini yang kemudian kemarin Ketua Umum PBID, Dr. Daeng, yang mungkin juga ada di dalam forum kali ini, kita membuat surat yang kemudian kita sebut dokter semesta. Kenapa itu konteksnya mobilisasi dalam konteks bukan kemudian semua dokter disuruh perang, tidak. Tetapi konteksnya bahwa pada saat kita bicara sebuah kewenangan, apalagi bicara pada permasalahan-permasalahan saluran pernafasan yang kemudian berimplikasi pada infeksi pneumonia sampai ke arah sepsis ARDS, maka ada kewenangan-kewenangan yang memang saat ini pada kelompok-kelompok ilmu yang terkait, yaitu yang seperti yang di atas, spesialis paru, penyakit dalam, kalau kaitan dengan anak, spesialis anak, dan juga nanti ada kaitannya juga kalau udah masuk di ICU ada intensivis. Gitu. Nah, tidak semua dokter punya dalam artian tidak punya semua dokter punya kewenangan terkait dengan permasalahan problem di pernafasan. Ya ini yang kemudian pada saat bicara bahwa kita saat ini dibutuhkan tenaga SDM yang cukup banyak. Baik itu konteksnya di dalam pelayanan, penanganan, dan tentunya di garda depannya itu adalah ada teman-teman dokter umum. Maka yang kita harus lakukan adalah membuat teman-teman semua dokter, 184.000 anggota Ikatan Dokter Indonesia atau yang mempunyai SDR, maka dia harus mempunyai kemampuan atau kewenangan yang minimal dia paham terkait dengan masalah PPI dan penyakit infeksi emerging ini dalam konteks yang levelnya sesuai dengan levelnya. Nah, ini yang nanti saya kira kemarin sudah disampaikan dan sudah ada surat tertulis. Nanti dari kami di MKKI, Majelis Kolegium juga akan membicarakan lebih detail terkait dengan kewenangan ini yang mungkin nanti disupport juga oleh Konsil dan Kementerian Kesehatan tentunya pada saat kita bicara apakah kemudian selain dokter-dokter yang mempunyai kewenangan itu, kemudian dokter yang lain diberikan kewenangan juga atau kita sebut dengan kewenangan tambahan melalui sebuah surat tugas. Nah, dasar-dasar yang seperti ini ya tentunya kita mohon pada saat percepatan kasus di infeksi ini atau virus ini semakin cepat, regulasi pun juga harus cepat. Jadi jangan sampai kita bergerak virusnya bergerak cepat, kita profesi bergerak cepat, kelompok yang bergerak cepat, tapi regulasinya terlambat. Ya karena tentunya bagi kami ya teman-teman juga butuh perlindungan hukum pada saat menjalankan tugas sebagai dokternya gitu. Kemudian di perawat juga seperti itu dan juga di teman-teman analis medis juga saya kira juga punya kewenangan-kewenangan terkait dengan permasalahan COVID ini sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Gitu. Slide. Nah, kita tahu bahwa ada protokol kesehatan penanganan COVID, mulai dari tenaga kesehatan di Fasiankes yang akan melakukan screening suspek, ya. Kemudian yang di rumah sakit rujukan di ruang isolasi, kemudian pemeriksaan spesimen, ya. Kemudian kalau ada hasilnya positif, saya kira ini kita tidak detail ke arah sini, tapi pada saat kita bicara protokol kesehatan penanganan COVID seperti ini, bahasa saya mohon maaf, dokter bukan hanya garda terdepan, atau tenaga medis, dokter dan perawat dan teman-teman tenaga kesehatan tidak hanya di garda depan, tapi kita juga di benteng terakhirnya. Pada saat di garda depannya teman-teman di surveillance-nya juga bekerja, kemudian nanti kalau tidak bagus atau kemudian surveillance-nya nggak jalan, dampaknya semuanya juga akhirnya mengarah semua ke arah fasilitas kesehatan. Di situ juga ada dokter, maka kita juga sebagai benteng terakhir. Sehingga saya kira yang perlu diperkuat kita adalah pada saat kita bicara hulu dan hilir, maka di hulunya juga harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian yang kita siapkan hanya disiapkan di hilirnya saja.
Jadi mohon maaf tadi mungkin yang disampaikan Pak Sekjen, saya kira nanti kita juga jangan terkonsentrasi di hilir semua. Sehingga kalau umpamanya kita hanya terkonsentrasi di hilir, maka tentunya sumber daya kita, apalagi dengan keterbatasan APD yang langka di seluruh dunia, bukan tidak mungkin ini menjadi problem ke depan, sehingga harus ada strategi-strategi yang cepat dan tepat di dalam kaitannya untuk penanganan COVID ini yang memang harus dari hulu sampai hilir. Slide. Nah, ini alur rujukan pasien tadi, mulai dari yang gejala. Jadi yang perlu kita sampaikan juga kepada semuanya yang hadir di webinar kali ini, bahwa saat ini karena proses di dalam penanganan pasien di frontlinernya itu ada di teman-teman dokter, terutama di klinik praktek mandiri, ya, kemudian dokter praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit swasta, di mana di frontliner itu pasien itu bisa semuanya datang ke mana aja. Sehingga bukan tidak mungkin kalau kita bicara sekarang kebutuhan APD, ya semuanya akhirnya harus butuh APD. Sehingga yang terjadi banyak sekali improvisasi yang harus dilakukan oleh teman-teman medis, baik dokter atau perawatnya untuk sebagai proteksi. Walaupun itu mungkin tidak standar, pakai jas hujan dan sebagainya. Nah, ini yang kenapa? Karena pasien tidak terarahkan dalam sebuah rujukan yang terstruktur. Jadi kalau mamanya tidak dilakukan rujukan terstruktur, pasien bisa kemana aja. Ya, ini salah satu problem yang saat ini terjadi, sehingga perlu kami laporkan juga banyak teman-teman kami yang baik itu ada di UGD, terus kemudian yang di Puskesmas, yang akhirnya ODP, dan beberapa jadi PDP yang akhirnya harus diisolasi. Dan saya kira seperti yang di informasi sebelumnya, ada juga yang akhirnya meninggal. Gitu. Kemudian pada saat kemudian di rumah sakit rujukan juga seperti itu. Nah, kalau saat ini memang ada bantuan kemarin APD 105.000 dan akan ada datang lagi bantuan APD. Nah, kita harus ada strategi di dalam bantuan APD itu seperti apa. Tapi perlu kita ketahui bahwa saat ini kelangkaan APD itu sangat ya istilahnya di seluruh dunia. Jadi kalau kita hanya mengandalkan import, saya kira tidak akan mencukupi. Mau tidak mau usaha-usaha dalam negeri, UMKM yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk membuat dengan skala yang besar untuk kebutuhan APD. Karena itulah senjata bagi kami, tenaga medis, dokter dan perawat membutuhkan itu. Karena kalau hanya sekedar kita hanya diberi pengetahuan tapi kita tidak dimobilisasi, kemudian kita tidak diberikan APD, sama aja dengan kita menciptakan satu kelompok sumber penularan, yaitu tenaga medis yang akan menjadi sumber penularan yang bukan tidak mungkin penyebaran ini bisa kemana-mana. Karena kita juga kontak dengan pasien lain, kita kontak juga dengan masyarakat dan keluarga. Oke, slide. Ini rujukan pasien, ada rujukan spesimen, ini saya kira ini lanjut aja. Di ambulan juga nanti petugas ambulan, ya pada saat kita tahu bahwa banyak sekali pasien yang kemudian datang ke rumah sakit swasta, kemudian dirujuk. Pada saat dia dirujuk, terus kemudian ambulannya tidak standar. Mau tidak mau ambulannya harus disinfektan. Driver ambulannya juga tidak memakai alat yang lengkap. Artinya ini yang terjadi. Jadi kesiapan dengan APD lengkap, dengan ambulannya lengkap hanya dalam satu situasi yang memang itu disiapkan. Contoh kalau seperti di DKI dengan PSC-nya, dia memang sudah disiapkan untuk itu. Tapi tidak semua daerah punya PSC seperti di DKI atau di beberapa kota yang memang sudah siap dengan PSC-nya. Nah, ini yang juga harus perlu diperhatikan juga. Jadi alur transport pasien, kemudian jemput bola, artinya ambulan yang menjemput, ya, karena banyak juga informasi yang kita dapatkan yang jemput bukan ambulan, tapi dia naik Grab, naik Gokar, sehingga akhirnya itu menjadi sumber penularan juga. Slide. Nah, tata laksana di UGD juga saya kira saya tidak detail teknis klinisnya, kita lebih ke arah nanti bagaimana kebijakan terkait dengan problem di tenaga medis. Slide. Ini terus juga jadi tugas-tugas dokter atau tenaga medis, ya. Ada mulai dari depan sampai ke ruangan isolasi ICU. Slide. Kemudian perlu juga dilakukan pemantauan kesehatan petugas. Nah, apakah ini kemudian dilakukan?
selama ini yang kemudian tidak semua juga bisa melakukan seperti ini, hanya pada beberapa rumah sakit yang rujukan terutama, dan rumah sakit yang di tipe A, tersier yang melakukan. Tapi yang pada saat kita bicara di rumah sakit swasta yang sebagai frontliner, terus kemudian rumah sakit RSUD daerah, nah ini yang harus kemudian ada regulasi yang tegas, yang harus mengatakan bahwa pemantauan kesehatan petugas ini harus dilakukan secara kontinu. Sehingga pada saat kemudian kita melakukan penapisan, yang itu kemudian ada keluhan, maka harus langsung dilakukan isolasi, baik itu isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, sesuai dengan ketentuan ODP atau PDP. Gitu. Slide. Nah ini ada yang beredar di medsos yang saya kira ini penting, ya, bagaimana personel daripada tim medis, ya, tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa tas ke rumah sakit, sehingga ada beberapa regulasi internal. Jadi ini akhirnya regulasi internal yang dibuat oleh beberapa rumah sakit. Masuk ke rumah sakit harus bajunya, kemudian harus ganti baju, mandi juga harus di rumah sakit, pulang itu juga harus mandi, ya, supaya mereka pada saat pulang, apalagi kemudian kontak dengan keluarga di rumah, mereka sudah dalam kondisi yang memang dia sudah bersih gitu loh. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang tidak semua melakukan, hingga hanya beberapa rumah sakit yang memang improvisasi atau kebijakan dari rumah sakit tersebut. Tapi saya kira kalau ini kemudian dijadikan regulasi, apalagi dengan keterbatasan alat proteksi diri yang ada, maka regulasi ini perlu untuk kemudian dibuat secara terpusat melalui Kementerian Kesehatan. Slide. Nah, apa sekarang contingency plan-nya? Slide. Nah, pada saat kita bicara tenaga medis di garda terdepan dan benteng pertahanan, maka kita tahu bahwa pasien itu bisa datang, baik itu ke FKTP, atau ketemu teman-teman surveillance, atau ke FKRTL, atau ke rumah sakit khusus darurat di Wisma Atlet yang saat ini ada di Jakarta. Sehingga apa? Semuanya bisa terkontak. Gitu. Semua tenaga kesehatan, tenaga medis di semua fasilitas kesehatan bisa terkontak dengan pasien-pasien yang pada saat itu mungkin masih ODP, tapi dia mungkin sudah positif. Karena kita tahu bahwa gejala yang minimal dan cenderung asimptomatik karier itu hampir sekitar 80%. Nah ini yang perlu diwaspadai juga, sehingga pada saat pasien itu boleh kemana aja, maka kemungkinan kontak itu semakin tinggi di fasilitas kesehatan. Oke, slide. Nah, kita tahu ada alur rujukan. Kalau kita bicara sekarang skema di JKN atau skema di BPJS, ada alur rujukan yang saya kira juga pasien-pasien yang selama ini di kasus COVID ini, laporan yang disampaikan oleh teman-teman di daerah, di FKTP, di klinik praktek mandiri, mereka banyak sekarang pasiennya. Jadi lebih banyak pasiennya datang sekarang hanya untuk tanya, kemudian periksa, karena dia dengan batuk pilek saja udah takut COVID gitu loh. Waktunya tinggal 2 menit. Oh siap Prof. Siap Prof. Ini terlalu asik Prof. Jadi oke, jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi usulan saya, Mbak, slide. Nah, kita tahu bahwa di JKN ada mobile JKN, atau tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen ada aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan, sehingga prinsipnya adalah meminimalisasi kontak. Tapi tentunya di dalam meminimalisasi kontak ini ada Vaskes juga menyiapkan tanya jawab yang bisa dilakukan via aplikasi. Yang sekarang dilakukan oleh teman-teman terutama spesialis akhirnya pembatasan. Jadi yang pasien-pasien yang tidak emergensi, tidak dilakukan tindakan operasi, atau yang tidak ada keluhan-keluhan di masing-masing yang penting-penting, itu tidak perlu datang ke poli. Jadi itu kreativitas atau kebijakan yang dilakukan di teman-teman profesi gitu. Tapi kalau maunya pasien itu diarahkan bahwa mereka itu bisa bertanya, jadi mereka harus datang ke Vaskes. Satu lagi juga kemudian terkait dengan obat kronis, Prolanis juga. Mungkin dengan aplikasi maka dia hanya meneruskan obat,
maka obat itu bisa langsung diantarkan, tidak perlu pasiennya itu datang ke rumah sakit. Artinya kita mencoba dengan teknologi ini adalah meminimalisasi kontak supaya pasien tidak terkontak dengan dokternya. Slide. Jadi ini beberapa contoh, ada teman-teman di daerah yang sudah melakukan. Tapi apakah ini kemudian dilakukan oleh semua Vaskes, apalagi di FKTP? Nah, ini saya kira perlu ada kebijakan nanti di BPJS yang kemudian dibuatkan regulasinya oleh Permenkes untuk kemudian diarahkan untuk saat ini, kondisi seperti ini, semuanya memakai metodologi dengan metodologi teknologi informasi ini. Slide. Ini beberapa contoh yang juga dimobilkan, yang saya kira ini perlu dimanfaatkan, tapi waktu saya tanya ke teman-teman, ya tidak semuanya bisa manfaatkan dengan model mobil JKN ini. Slide. Nah, terus ya ini apa yang harus disiapkan? Terus saya kira lanjut terus saja, ini saya tidak perlu detail. Nah, ini kesiapan, jadi harus ada sistem komando medis juga. Jadi insiden komen sekarang, kalau kita bicara di emergency nggak jalan. Kalau saya bisa sampaikan, terutama di DKI, bagaimana mengatur pola rujukan. Dari rumah sakit rujukan ke Wisma Atlet, dari rumah sakit swasta ke Wisma Atlet, dari pasien sendiri ke Wisma Atlet dan rumah sakit rujukan, ini tidak terpolakan dengan baik, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan yang kemudian terjadi di masyarakat. Terus, lanjut, terus, ya. Ya, terus, ya ini kita tahu sekarang padahal di awalnya rumah sakit atau rumah sakit darurat hanya untuk ODP dan PDP yang ringan sedang, tapi ternyata juga ada juga PDP berat, bahkan ada kematian juga yang terjadi di Wisma Atlet karena dia datang sudah dengan kondisi yang berat. Slide. Nah, ini yang kita dapatkan bahwa kondisi kelangkaan APD ini menjadi masalah dunia. Jadi improvisasi atau improvisasi saja tidak cukup. Jadi perlu ada fasilitasi pemerintah, regulasi untuk menunjang APD ini. Karena terus terang, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman medis ini harus difasilitasi. Kalau kami harus sampaikan, mereka harus difasilitasi untuk APD ini, bukan hanya untuk keamanan dirinya, tapi juga untuk supaya mereka tidak menjadi sumber penularan. Slide. Ada slide. Nah, ini balik slide tadi. Ini perlu juga kita sampaikan. Nanti mungkin juga perlu ada himbauan kepada masyarakat. Banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan pasiennya tidak jujur. Apakah dia punya riwayat kontak. Bahkan ada pasien yang sudah dinyatakan PDP, bahkan sudah terkonfirmasi positif, ya, karena dia tidak ada tempat atau fasilitas kesehatannya. Kemudian dia akhirnya berpindah ke rumah sakit lain, tapi dia tidak menyampaikan bahwa dia sudah PDP ataupun dia sudah terkonfirmasi positif. Ini yang kemudian menjadi masalah juga di rumah sakit tersebut, sehingga akhirnya mereka harus apa namanya itu, karena ternyata di awalnya dicampur juga dengan pasien lain, sehingga ini menjadi penularan juga ke pasien-pasien lainnya. Slide. Nah, apa yang harus kita lakukan mitigasi ini? Kita mau do nothing atau kita melakukan sebuah langkah-langkah, istilah kalau di dalam sebuah referensi baru yang pernah saya baca ada the hammer and the dance. The hammer kita melakukan supresi. Jadi kalau ada opsi-opsi yang terkait dengan karantina wilayah itu adalah supresi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, ataukah kita hanya seperti Korea, hanya melakukan rapid test saja. Saya kira ini hanya wacana yang saya sampaikan, tapi kalau saya masih berpandangan bahwa karantina wilayah itu menjadi penting untuk saat ini. Terima kasih, saya kira itu aja, mungkin nanti dilanjutkan pada saat diskusi. Terima kasih Prof. Saya kembalikan ke Prof.